Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fatmawati dari kelas manajemen 2B non reguler, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini saya akan mereview tentang tugas dari Bapak Dadan Priyono SE MPA untuk mereview tentang penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Langsung saja saya sampaikan materinya. Pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Secara umum, kewirausahaan diartikan sebagai proses pengerjaan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, atau biasa disebut dengan inovatif, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Menurut Joko Untoro tahun 2010, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Menurut Ronald Melisher tahun 2011 mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah proses dalam mengubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau harga. Orang yang menjalankan wirausaha disebut wirausahawan. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Pendapat berikut dikemukakan oleh Geoffrey J. Meredith et al. Tahun 1996. Pengertian desa wirausaha. Dibentuknya desa wirausaha adalah untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa setempat. Pembangunan di desa dilakukan dengan menggunakan industri desa sebagai penggerak kegiatan ekonomi di desa. Selain itu, desa wirausaha dibangun untuk mengurangi pengangguran, pendapatan rendah, menambah keragaman produksi di desa, dan memanfaatkan sumber daya alam yang hanya ada pada desa tersebut. Pengembangan metode penetapan desa wirausaha, hal-hal yang menjadi faktor untuk pertimbangannya ada 3. Yang pertama ada faktor potensi wilayah, yang kedua adalah faktor harapan masyarakat, dan yang ketiga adalah faktor kebijakan pemerintah. Dalam pengembangan usahanya, ada beberapa kendala yang dihadapi. Contohnya seperti harga jual produk yang masih rendah, teknik produksinya yang masih tradisional, desain produk yang belum berkembang, kualitas SDM-nya yang masih rendah, dan kendala dalam pengembangan pasarnya. Strategi pengembangan desa wirausaha di Desa Gunung Malang. Yang pertama ada peningkatan kualitas SDM pengrajin. Cara yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan seperti pengembangan mental wirausahawan atau entrepreneurship, pengembangan pengembangan keterampilan manajerial atau soft skill, dan peningkatan keterampilan dan menghasilkan produk yang inovatif atau disebut dengan hard skill. Yang kedua ada peningkatan kualitas alat produksi. Diharapkan pemerintah dapat membantu memberikan bantuan berupa alat kerja yang lebih memudahkan bagi warga desa untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Yang ketiga ada pengembangan kelembagaan usaha. Contohnya seperti koperasi dan badan usaha milik desa. Poin yang keempat ada peningkatan kapasitas aparatur desa, upaya sosialisasi tentang program tersebut, dan peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam mensukseskan program desa wirausaha. Poin yang kelima ada pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Dengan promosi yang tepat, untuk saat ini tentunya media sosial sangat menjadi media yang tepat untuk memperluas dan membantu untuk mempermudah
pengenalan tentang desa wisata tersebut. Contohnya seperti melalui via Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang keenam ada peningkatan kualitas infrastruktur dengan cara memperlebar jalan akses masuk dan keluar, tentunya akan mempermudah bagi para wisatawan untuk sampai ke tempat tujuannya. Yang ketujuh ada penyiapan masyarakat. Peran serta masyarakatnya sangat menjadi pendorong bagi kelancaran desa wisata ini. Dengan strategi melalui program sosialisasi, pelatihan kewirausahaan kepada seluruh kalangan masyarakat, dan mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dan desa wisata dalam program pembangunan desa. Kemudian kebetulan saya sedang berada di Indramayu. Saya asli Indramayu dan di tempat tinggal saya ada destinasi wisata yang namanya wisata Situbolang. Wisata Situbolang ini dulunya hanya menyediakan pemandangan berupa sebuah danau dan hanya menjadi tempat makan untuk ikan bakar dan sejenisnya. Namun seiring berjalannya waktu, wisata ini mulai dikembangkan sehingga pemerintah daerah setempat meresmikan wisata Situbolang sebagai tempat wisata. Objek yang ditampilkannya pun juga tidak hanya danau, melainkan tempat spot foto-foto selfie yang cantik-cantik tentunya. Dengan pemandangan danau yang bisa dilihat dari ketinggian, tentunya menambah minat masyarakat untuk ingin mengunjungi tempat wisata tersebut. Untuk saat ini, potensi yang belum dikembangkan ada pada danaunya, karena belum bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Contohnya seperti mengembangkan spot perahu bebek-bebekan, sehingga para pengunjung bisa mengelilingi danau. Hal tersebut merupakan upaya untuk menambah daya tarik pengunjung, dan diharapkan semoga wisata Situbolang ini kedepannya lebih lancar dan pengunjungnya tidak hanya dari kota Indramayu, melainkan dari kota-kota luar Indramayu juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.